Akan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anadi Akbar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Kota Bandung. Saya di sini akan melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik dengan rekan sejawat sesama dari SMP Negeri 4 Kota Bandung. Saya perkenalkan teman rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuniarti. Saya mengajar IPS di SMP Negeri 4 Bandung. Bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya di sini akan melakukan bincang-bincang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik agar Ibu nanti dalam persiapan pembelajaran ke depan itu bisa mengetahui ya bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu ajarkan. Kemudian nanti Ibu bisa melakukan evaluasi ya untuk kegiatan pembelajaran ke depan. Bisa kita melakukan percakapan sekarang, Bu? Boleh. Ibu nanti untuk mengajar tepatnya di kelas berapa? Di kelas 9. Oh. Dan nanti untuk proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu nanti tepatnya itu materinya apa, Bu? Kebetulan untuk hari ini, untuk besok itu akan masuk ke materi kearifan lokal di Nusantara. Oh. Boleh saya tahu untuk kegiatan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti gimana? Project based learning yang saya ambil, atau PBL. Oh, project based learning ya. Jadi nanti anak diharapkan untuk membuat produk ya. Produk. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Tujuan yang pertama itu anak harus bisa mengerti tentang pengertian dari kearifan lokal. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal di Nusantara. Terus yang ketiga ini anak harus tahu bagaimana membuat proyek mengenai salah satu kearifan lokal di wilayah Nusantara. Jadi tentang kearifan lokal anak-anak bisa memahami ya. Kemudian anak digiring untuk menemukan dan mengidentifikasi tentang kearifan lokal yang ada di Nusantara. Kemudian anak nanti diminta untuk membuat suatu produk ya mengenai tentang kearifan lokal. Baik, untuk berkenaan dengan masalah area pengembangan pembelajaran Ibu, apa yang akan Ibu kembangkan nanti di proses pembelajaran nanti? Di pengembangan ini ada 3 proses ya. Yang pertama yaitu di pengetahuan. Nah, di pengetahuan ini nanti akan memahami materi tentang kearifan lokal. Terus yang kedua di bidang keterampilannya, yaitu jadi mereka harus mampu membuat infografis dengan menggunakan media Canva. Terus yang ketiga itu harus ada sikap ya, di mana adanya semangat untuk menjaga kearifan lokal di Nusantara. Oh, berarti Ibu mengembangkan ada 3 hal ya, dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap juga ya. Jadi pengetahuan anak-anak pasti ya sudah diajarkan, kemudian bisa memahami ya. Kemudian dari segi keterampilan tadi Ibu menggiring anak untuk menggunakan Canva ya dalam proses pembelajaran. Ya, ada selain Canva itu ada anak diminta untuk membuat produk yang lain. Kita coba di Canva dulu karena kan sekarang anak-anak sekarang itu lagi tren ya. Jadi kalau menggunakan yang lain kayaknya belum saya coba. Cuman pada saat ini saya cobanya Canva karena kalau di Canva itu bisa menggunakan handphone langsung dari anak dan kita tidak usah membawa perangkat seperti lebih laptop. Kolaboratif ya jadinya ya. Kemudian tadi dari sikap anak lebih semangat ya untuk meningkatkan semangat anak, kemudian tadi untuk memberikan kemampuan anak untuk tetap memberikan
menjaga kearifan lokal di Iya. Nusantara ke depannya. Boleh saya tahu apa yang menjadi harapan Ibu ya dalam melaksanakan pembelajaran nanti? Saya berharap untuk kedepannya anak-anak dapat memahami pembelajaran tentang kearifan lokal. Terus yang kedua itu saya berharap anak-anak mempunyai keterampilan dalam memiliki atau melakukan pembelajaran terutama membuat infografis. Gitu. Terus yang ketiga itu biasanya mereka harus memiliki sikap yang baik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sudah tidak ada kata tidak semangat gitu atau ngantuk gimana secara tidak langsung kan kalau misalkan tangan bekerja otomatis otak mereka pun akan lebih semangat gitu ya dibandingkan biasanya kalau misalkan mereka dikasih membaca atau ini malah malah jadi malas gitu. Jadi di sini yang terpenting anak tadi memahami ya, kemudian juga anak punya keterampilan dalam membuat suatu produk melalui Canva ya, melalui aplikasi, kemudian anak bisa untuk berkolaborasi dengan Ya, sesama anggota berkolaborasi ya, juga. kolaborasi dengan anggota, kemudian sikap antusias ya, jadi anak-anak sangat memperhatikan dalam proses pembelajaran. Ya, sangat bagus sekali. Coba berkenaan dengan strategi, Bu. Apa yang akan Ibu lakukan nanti di dalam proses pembelajaran IPS nanti, Bu? Yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu Biar melakukan anak itu bisa lebih antusias ya, semangat, fokus lebih berpusat ke kita gitu ya. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan ice break. Ya, ice break dulu. Nah, setelah ice break nanti baru saya berikan pemantik kata-kata pemantik kepada mereka. Jadi kan mereka mau tidak mau harus mencari itu apa nih yang disebut dengan kearifan lokal misalkan ya. Nah, mau tidak mau mereka akhirnya kan mencari gitu, membuka buku, terus literasinya sedikit-sedikit ditingkatkan ya. Terus yang ketiga bisa juga dengan mengadakan kelompok atau kolaboratif bersama teman. Dan yang terakhir mungkin mereka nanti mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan. Jadi bagus sekali Bu ya strateginya. Jadi Ibu memberikan motivasi dulu pada anak-anak dengan ice breaking ya, kemudian anak-anak diberikan kata-kata ya, pemantik, kegiatan pemantik ya, pertanyaan pemantik ya untuk lebih bisa ya meningkatkan kemampuan mereka ya, pengetahuan mereka tentang kearifan lokal ya, apa yang mereka ketahui, kemudian tadi pembelajaran secara kolaboratif ya. Itu strategi yang Ibu lakukan ya. Kemudian nanti penyajian ya, anak melakukan presentasi di depan ya. Jadi melatih keberanian anak ya. Ya, supaya mereka lebih percaya diri gitu. Percaya diri ya tadi ya. Ya sangat menarik sekali Bu. Boleh saya tahu apa media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nih di dalam kegiatan pembelajaran IPS Ibu nanti? Kemarin itu saya sudah mencoba nih membuat berbentuk gambar untuk kearifan lokal itu seperti rumah adat. Nanti mereka itu harus mencari rumah adat itu tidak semata-mata langsung ada gitu. Jadi mereka nanti harus mencari asal usul dan apa ya untuk selain asal usul itu kenapa sih gitu kan? Kenapa sih ada rumah adat ini? Terus untuk apa gitu? Manfaatnya ada nggak? Seperti itu. Itu ya dari segi kegiatan pembelajaran Ibu ya medianya ya. Medianya Jadi selain anak itu ya seperti tadi yang menggunakan Canva juga. Ya. Jadi anak digiring dulu untuk mengenal ya tentang rumah adat apa ya di suatu wilayah tersebut ya. Sangat bagus sekali, menarik sekali ya. Saya tidak sabar untuk melihat untuk kegiatan observasi yang nanti akan dilakukan pada saat Ibu mengajar. Kira-kira kapan pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran Ibu nanti? Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan tadi pembelajaran akan dilaksanakan di hari Rabu nanti Bu ya, tanggal 22 Agustus. Itu tepatnya jam berapa Bu? Jam ketiga dan 4. Oh, jam ketiga dan 4. Saya ingin tahu apa
ya kesulitan-kesulitan apa saja yang mungkin selama nanti Ibu eh, pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, Bu? Kesulitan-kesulitannya tuh biasanya kan anak itu di saat jam jam 3 ke 4 itu mau menjelang istirahat dan sesudah istirahat. Biasanya mereka itu dalam dalam suasana masih ricuh ya. Makanan masih belum habis, kadang seperti itu juga. Nah, terus biasanya pada saat pembentukan kelompok itu Oh, kesulitannya. Nah, kebetulan kan untuk besok itu saya akan membuat suatu produk nih dan otomatis akan dikerjakan oleh beberapa siswa. Nah, kebetulan ini saya buat kelompok, tapi sebelum pembelajaran itu saya akan coba membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. oh. Oh, jadi Ibu kesulitannya biasanya untuk menangani anak ya ketika proses ya pembelajaran yang terpotong dengan istirahat ya. Jadi Ya, anak-anak mungkin tidak terlalu fokus ya dalam iya, pada saat itu pembelajaran, kan kemudian nanti dalam proses pembentukan kelompok ya. Nah, jadi Ibu salah satu solusinya tadi membuat akan kesepakatan kelas di membuat awal ya. kesepakatan kelas di awal sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak bisa langsung fokus nantinya di dalam Ya, pembelajaran. Ya, sangat bagus sekali tadi Ibu yang sudah menyampaikan beberapa hal ya mengenai persiapan-persiapan Ibu yang di dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu rasa yang Ibu dapatkan dalam kegiatan percakapan kita pada kali ini? dengan adanya percakapan ini, jadi saya dapat menemukan ide untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Terus yang kedua, saya bisa mendapatkan ide untuk menentukan kesepakatan kelas sesuai yang ada di kegiatan disiplin tersebut. Gitu. Jadi betul-betul mempusatkan anak ke hal-hal pembelajaran. Sangat menarik sekali ya. Saya juga tidak sabar untuk bisa nanti bertemu dengan Ibu di dalam kegiatan tatap muka di kelas ya, di dalam Ya. kegiatan supervisi nanti. Eh, Baik Bu, terima kasih sekali ya atas percakapan Ibu kita kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di dalam kegiatan pra observasi ya bersama dengan guru PP saya. Nanti kita akan melihat bagaimana jalan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian nanti di situ kita bisa melakukan evaluasi ya di dalam proses pembelajaran dan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan nanti di kedepannya. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Kita ketemu lagi di kegiatan observasi di kelasku. Ya, terima kasih dari saya untuk kegiatan pra observasi kali ini ya. Dan akan bertemu lagi di dalam kegiatan pasca observasi dengan guru PP di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, silakan KM dipimpin doa.
Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Silahkan yang dipanggil mengacungkan tangannya. Apipa? Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membuat suatu kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan nanti kalian membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan ya. Yang kedua, silakan kalian nanti bekerja sama atau bergotong royong dengan teman-teman kalian untuk mencari data yang akan diberikan, tugas yang akan diberikan nanti ya. Terus harus membuat presentasi di depan nantinya. Yang ketiga, apabila ada yang tidak dimengerti, silakan kalian tanyakan langsung ke ibu, ya. Jadi biar tidak mengganggu teman yang lainnya. Yang keempat, tolong kalian hargai teman kalian ketika menyampaikan pendapat atau ketika berpresentasi di depan, ya. Jadi diharapkan tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main-main. Terus yang kelima, tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan yang ditentukan. Berarti tidak ngobrol, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Terkecuali kalau misalkan mau minum boleh izin ya. Terus yang keenam, silakan kalian gunakan handphone untuk keperluan mengumpulkan materi dan data untuk kegiatan yang lainnya. Jadi diharapkan hanya handphone itu kalian digunakan pada saat pembelajaran, tapi nanti ketika akan ditugaskan ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian yang pertama dapat memahami konsep kearifan lokal dan pentingnya pelestariannya. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan kearifan lokal di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dapat merancang dan melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kearifan lokal. Yang keempat, dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk kesepakatan kelas dan tujuan dari pembelajaran hari ini? Ya, kalau tidak ada, Ibu punya sedikit kita melakukan ice break ya. Silakan kalian tebak. Acan, sabar, sabar. Ini ada beberapa gambar ya. Ya. Gambar yang pertama yaitu tentang imajinasi. Kenapa deh, Pak? Oh. Ya, yang kedua. Ya. Pura-pura tahu atau pura-pura tidak tahu? Pura-pura tahu atau tidak tahu? Kayaknya pura-pura so tahu deh. Soalnya kalau dilihat dari gambar ini ada K sama dengan P. Berarti ke pura-pura. Ya, terus yang ketiga. Ya, itu buka puasa bersama. Nah, kalau ngelihat ini mah pasti semangat. Kalian pasti pengennya ya ayam bakar madu. Jadi insting kalian lapar langsung naik ke atas ya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang modernisasi dan globalisasi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal. Coba kalian perhatikan pertanyaan pemantik yang ada di depan. Apa sih kearifan lokal? Terus mengapa hal itu penting bagi masyarakat kita? Ada yang tahu? Ya, Sob ya? Kearifan itu kayak bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara bertahun-tahun atau ya, kebudayaan yang sudah diwariskan secara tahun menahun ataupun turun temurun ya. Nah, mengapa hal itu penting? Kenapa kearifan lokal itu penting untuk masyarakat? Ya, karena mempunyai nilai-nilai
penting untuk kehidupan masyarakat. Nah, ini yang kedua. Apa saja kearifan lokal yang ada di daerah kita dan yang sudah mulai ditinggalkan? Permainan. Terus, ada lagi? Ada lagi? Pakaian adat. Apa lagi? Tarian. Kalau dari tarian, contohnya seperti apa? Jaipong. Sekarang sudah mulai ya tergeserkan, tergantikan oleh K-pop. Ya. Nah, kita lihat yang ketiga, bagaimana cara kita melestarikan kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Ya, dengan cara mempelajari budaya lokal. Apa sih dampak dari kearifan lokal? Dari hilangnya kearifan lokal itu, ada dampak-dampaknya nggak terhadap kehidupan kita? Ada tidak? Ada dampaknya nggak dari hilangnya kearifan lokal terhadap masyarakat yang ada di Indonesia? Apa? Contohnya seperti apa? Hilangnya identitas. Ya, terus apa lagi? Hilangnya identitas. Terus seperti apa lagi? Cuman hanya hilangnya identitas saja? Ada lagi yang lain? Ya, dapat terpengaruh dengan kebudayaan luar ya. Terus apalagi? Terus apa lagi? Yang jelas kebudayaan kita itu akan punah ya. Karena dengan adanya atau masuknya kebudayaan-kebudayaan dari luar. Nah, kita lihat nih materi yang saat ini. Kalau kita lihat, ada yang tahu ini rumah apa ya? Rumah adat apa? Rumah apa ini ya? Iya, Sumatera. Yang jelas ini Sumatera. Tepatnya Dayak. Bukan Sumatera. Kalau Dayak ada yang di mana Dayak? Batak. Ya. Ya, ini adalah rumah Balai Batak Taro, di mana rumah ini terdapat di Pulau Sumatera. Nah, apa fungsi dari rumah Batak Taro ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini tidak hanya sebuah rumah saja, tapi ini ada asal-usulnya. Ya, rumah besar untuk kumpul keluarga. Jadi rumah ini tidak ada sekat sama sekali, tidak ada kamar, tidak ada dapur gitu ya. Jadi segala sesuatu ini dilakukan di tempat ini dan biasanya pada zaman dahulu itu sering digunakan oleh kaisar. Seorang kaisar dulu itu mempunyai yang istrinya kurang lebih 11 orang, itu bertumpuk di sini semuanya. Ya. Ya, jadi ini tuh merupakan sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar, ya. Nah, kalau kita lihat tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Yang dimana kalau kita tahu
di Indonesia ini merupakan suatu negara yang unik ya, yang dimana dengan kearifan lokalnya itu banyak sekali yang harus dijaga atau dipelihara. Misalkan mulai dari bahasa, mulai dari adat istiadat ya. Itu segala sesuatu terdapat semua di Indonesia. Mulai dari cara berpakaian, nah ya, itu semua ada termasuk ke dalam kearifan lokal. Nah, konsep dasar kearifan lokal. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, menghormati leluhur. Ketiga, toleransi dan keberagaman agama serta pola hidup yang seimbang. Untuk menjaga keseimbangan alam, ini kearifan lokal itu agar terhindar dari bencana alam, maka penduduk atau masyarakatnya harus bisa menjaga alam. Ya, karena kalau kita lihat segala sesuatu itu manusia tergantung dari alam. Terus yang kedua, menghormati leluhur. Ini merupakan kebudayaan dan kesenian tradisional yang dimana bagian dari kearifan lokal dan dipertahankan dari generasi ke generasi sebagai penghormatan kepada leluhur. Contohnya biasanya ini kalau zaman dulu itu masih suka ada yang tahlil ya. Nah, kita biasanya mengikuti nih, tapi dengan seiring waktu saat ini yang namanya tahlil sekarang sudah berkurang ya. Bahkan ketika ada orang yang meninggal pun dianjurkan di dalam agama kalau dia mampu silakan dilaksanakan, kalau tidak mampu tidak usah dilaksanakan, cukup hanya dengan mengirim doa biasanya ya. Nah, toleransi dan keragaman budaya. Ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati keragaman budaya. Misalkan orang Sunda dan orang Jawa biasanya tidak saling mengejek. Hai Jawa, misalkan gitu ya. Suka dengar kan ya? Suka dengar kan yang seperti itu? Hai Jawa, naon Sunda, cenah. Kan gitu ya. Suka ada. Nah, yang keempat yaitu pola hidup seimbang. Pola hidup seimbang ini kita harus harmonis dengan alam. Gimana caranya alam itu terjaga dengan baik? Berarti kita harus memanfaatkan dan tidak mengambil terus-terusan ya. Boleh kita mengambil hasil alam, tetapi kita juga harus menanam kembali. Contoh-contoh dari kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, ini kita lihat ada upacara adat Toraja, di mana ini melibatkan seluruh keluarga dan masyarakat desa dan membutuhkan persiapan yang cukup lama. Yang kedua, ini ada seni batik. Ya. Tahun 2000 berapa ya kemarin tuh kalau tidak salah 2015 batik diakui oleh negara Malaysia. Padahal awal mulanya batik itu berasal dari negara Indonesia, di mana seni batik ini merupakan warisan yang harus dilestarikan dan ini merupakan lambang identitas negara Indonesia. Dan akhirnya setelah terjadinya perebutan batik yang katanya batik pertama dicetuskan oleh Malaysia, akhirnya di Indonesia pun kita mencetuskan bahwa batik itu milik Indonesia yang kita peringati biasanya di tanggal berapa ya? 23 Mei kalau nggak salah. 23 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Batik Sedunia. Nah, yang ketiga ini contohnya yaitu wayang kulit. Ada yang pernah nonton wayang kulit? Nah, wayang kulit. Ini juga merupakan seni pertunjukan dengan peralatan gamelan ya. Terus yang keempat ini adalah seni musik ongkek, di mana ongkek itu ya. Ongkek, seni musik tradisional ini dimainkan dengan menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu. Ya. Nah, apa sih peran kearifan lokal dalam keanekaragaman budaya di Indonesia? Yang pertama, yaitu sebagai pelestarian identitas nasional.
Ini merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan negara-negara lain. Contohnya seperti tadi batik. Ya. Yang kedua yaitu sebagai media dinamis, di mana ini dapat memperkaya keanekaragaman budaya dalam bentuk seni, tradisi, bahasa, dan filosofi yang berbeda. Yang ketiga yaitu sebagai warisan budaya bangsa, di mana ini merupakan warisan budaya yang harus tetap dilestarikan dan menjadi pusat bagi generasi yang akan datang. Nah, kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilihat dari kehidupan kita. Yang pertama itu pola hidup seimbang, di mana masyarakat harus seimbang dengan alam, ya. Nah, kalau hasil bumi terus-terusan kita ambil tanpa kita perbaharui, maka hasil bumi itu akan habis. Ya, akan habis. Makanya yang namanya alam, ketika kita mengambil hasil dari alam, maka kita harus menanam kembali, ya. Nah, yang kedua yaitu tempat rekreasi, di mana tahun-tahun sekarang atau zaman sekarang ini tempat rekreasi sudah menjamur di mana-mana, ya. Contohnya ini kayak di daerah Lembang yang namanya Dusun Bambu. Di situ sudah banyak permainan untuk rekreasi, ya. Ada arung jeram misalkan, terus ada apa lagi ya? Tempat berenang juga ada, ya. Sekarang sudah dibuka di hotel-hotel. Nah, yang ketiga ini kuliner. Kuliner sekarang sudah menjamur di mana-mana. Ya, tidak hanya kafe-kafe tertentu saja. Sekarang di alam pun sudah banyak yang namanya tempat untuk kuliner, ya. Contohnya seperti di daerah Dago. Itu banyak tempat-tempat kuliner yang berhubungan langsung dengan alam, ya. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan untuk pelestarian kearifan lokal, ya? Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat ini harus menjadi solusi untuk tempat melestarikan berbagai kearifan lokal. Jadi kalau manusianya atau masyarakatnya bisa dipengaruhi orang lain, maka kearifan lokal kita akan hilang, ya, karena terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar contohnya. Terus yang kedua, ini harus ada perluasan bahasa daerah. Yang namanya bahasa daerah, kita harus bangga. Kita sebagai orang Bandung berarti harus bisa bahasa Sunda. Kadang kalau ditanya orang Bandung bisa bahasa Sunda, saya nggak ngerti. Kebanyakannya seperti itu, benar nggak? Ketika kalian pergi ke daerah Jawa Tengah misalkan, ada di sana kalian ketemu dengan orang Sunda yang sudah menetap di daerah Jawa Tengah. Ketika ditanya dengan bahasa Sunda, kalian tidak bisa. Kalian menjawabnya dengan bahasa Indonesia misalkan. Ketika ditanya kenapa, Neng, kenapa tidak bisa bahasa Sunda? Karena sudah tidak dibiasakan dari rumah untuk menggunakan bahasa Sunda. Nah, ya, sok ibu tanya sekarang, kalian pastikan ketika belajar bahasa Sunda pun aneh ya? Betul nggak? Kalau di bahasa Indonesia kita belajar pakai kan, itu kan belakangnya kan. Kalau di bahasa Sunda itu biasanya pakai e. Nah, apa sih gitu ya? Kayak bahasa yang bikin membuat kita pusing gitu. Udah lebih baik kita bahasa Indonesia aja, ya. Nah, terus yang ketiga, ini diadakannya festival adat lokal. Ini merupakan salah satu untuk menjaga kelestarian kearifan lokal atau dalam budaya. Ini kita pernah lihat di bulan Juli kalau tidak salah. Ada festival kebudayaan di Asia Afrika. Ada yang lihat? Nah, itu kan banyak ya, tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi dari luar pun banyak. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan yang namanya kebudayaan Indonesia, ya.
Jangan sampai nih kebudayaan kita direbut oleh negara-negara luar. Ibu pernah melihat di Australia, banyak penduduk Indonesia yang tinggal di Australia, ya. Ketika dia datang ke Indonesia, ini mereka mencari pakaian-pakaian adat Indonesia seperti baju-baju kebaya nih, ya. Baju-baju kebaya di Indonesia, dia bawa ke Australia. Nah, di Australia ini biasanya warga-warga Indonesia mengadakan festival adat lokal. Nah, orang Indonesia itu dengan bangganya menggunakan baju kebaya di negara Australia. Mereka mengenalkan kebudayaan kita di sana. Jadi dengan seperti itu adalah sesuatu yang harus kita contoh, ya. Jadi mereka bangga, walaupun mereka tinggal di Australia, mereka masih bisa membudayakan kebudayaannya sendiri dengan menggunakan pakaian kebaya. Kalau di Indonesia, contohnya jauh usah di Indonesia, di Bandung saja. Ini kita menggunakan kebaya pun masih ada yang malu-malu, benar nggak? Masa pakai kebaya? Masa kebayanya seperti itu? Nah, itu merupakan seseorang yang tidak menghargai yang namanya kebudayaan atau kearifan lokal. Sudah? Ya, yang terakhir ini adalah saran dan rekomendasi untuk mendukung pelestarian kearifan lokal. Yang pertama, yaitu harus menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai masyarakat Indonesia, ini contohnya kita harus belajar yang namanya hidup bersih, ya. Yang kedua, kita harus hidup sehat, toleransi, kerja keras, dan tanggung jawab. Nah, saran yang kedua yaitu merayakan Hari Kebudayaan Nasional. Merayakan perayaan-perayaan seperti Hari Kebudayaan Nasional. Contohnya seperti kebudayaan nasional. Apa? Hari Batik. Nah, ya, itu yang sudah ditetapkan pada tanggal 23 Mei ya kalau nggak salah. Nah, yang ketiga, ini kita harus mempromosikan kearifan lokal. Nah, bagaimana cara kita mempromosikan kearifan lokal di suatu daerah misalkan? Kita harus bisa memperkenalkan nih kebudayaan kita seperti yang tadi Ibu jelaskan. Di Australia, warga Indonesia selalu merayakan festival kebudayaan. Contohnya, mereka menari, terus menggunakan pakaian-pakaian adat Indonesia, yaitu kebaya-kebaya, ya. Nah, mereka di Australia mengadakan kegiatan festival itu selama setahun sekali, ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini ada tugas untuk membuat kelompok. Tugasnya ini harus selesai hari ini. Silahkan kalian menggunakan handphone untuk membuat, kalau ini tuh berbentuknya apa ya? Infografis ya. Nah, infografis tentang kearifan lokal. Silakan kalian tentukan kelompoknya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Mau ditentukan oleh Ibu atau kalian? Ya, boleh ditentukan oleh kalian. Tapi dalam satu kelompok tidak perempuan semua, tapi harus ada laki-laki. Misalkan 5 orang, 2 laki-laki, 3 perempuan, atau sebaliknya ya. Nah, perhatikan dulu. Hei, perhatikan. Tugasnya kalian membuat di Canva, yaitu 1, carilah kegiatan tradisional, tradisi kearifan lokal di suatu wilayah. Yang kedua, yaitu menentukan suku dan deskripsi kegiatan. Keempat, tentukan upaya yang dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal tersebut. Nah, sebagai contoh kalian nanti boleh dilihat atau dibaca terlebih dahulu buku kalian di halaman 46. Di situ ada
Di situ ada budaya dari Bugis ya, suku Bugis. Nah, mereka melakukan suatu adat perpindahan rumah. Nah, contohnya seperti itu. Silakan dari sekarang kalian buat kelompoknya, satu kelompok 5 orang. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ke Ibu langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kelompok, ada 6 daerah ya. Tradisinya apa? Satu tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Hana. Saya Rehan. Saya Denny. Saya Niksi. Saya Data. Di sini kita akan menjelaskan kearifan lokal Kalimantan Tengah. Budaya Kalimantan Tengah, Pulau Kalimantan mempunyai beraneka ragam kebudayaan, salah satunya suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Suku Dayak identik dengan corak pakaian adat yang mencolok. Mana? Biasanya digunakan saat berlangsung upacara adat pernikahan suku Dayak, dipakai oleh pengantin dan para tamu undangan. Baju yang berbentuk menyerupai rompi ini pada zaman dahulu biasanya digunakan untuk berperang dan saat upacara adat terbuat dari kulit pohon pisang. Oh, pinang. Kamu. Rumah Batang Damang Batu. Rumah adat Kalimantan Tengah ini terletak di Desa Tumbang Anoy. Rumah Damang Batu menjadi rumah adat Kalimantan Tengah tertua yang mana rumah ini dibangun pada tahun 1868. Yang menjadikan rumah ini unik yaitu bangunannya mengarah langsung pada Sungai Kahayan sehingga membuatnya semakin cantik. Burung enggang merupakan burung langka dan burung yang dianggap keramat oleh suku Dayak. Kalimat Tengah makna motif burung enggang sebagai motif batik adalah sebagai simbol tradisional yang diagungkan berdasarkan makna yang dimaknai oleh manusia dan kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Udah kan itu burung-burung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Ada yang bertanya? Udah sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran ditutup, mohon perhatian. Sebelum pembelajaran ditutup, Ibu ingin memberikan sedikit refleksi ya. Nah, siapa yang mau ke depan? Sophia, Bu. Sophia. Ya, Sophia, boleh ke depan. Ya, Sophia ke depan. Ya. Ya, kita merefleksi dulu tentang pembelajaran hari ini. Ini perwakilan dari kelas 9A, yaitu Sophia. Ibu ingin sedikit refleksi ya untuk materi hari ini. Yang pertama, yaitu bagian mana yang menurut Sophia paling sulit di pelajaran hari ini? Mungkin karena kita harus mencari informasi kayak di internet, juga kayak kesulitannya juga kayak kita harus
Biasanya kalau saya tuh nanyain kepada guru mapelnya yaitu ibu biasanya, terus baca jurnal di internet atau di sosial media juga, terus baca buku-buku, juga tanya ke guru bimbel. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk pelajaran memahami pelajaran? Biasanya nanyain ke guru mata pelajarannya, terus misalkan ibu, terus juga biasanya nanyain ke orang tua atau ke guru les. Jadi kayak apa yang nggak ngerti untuk pembelajaran hari ini. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan saudara berikan? Bintang 5. Bintang 5. Jadi usaha yang saya lakuin buat ngerti pembelajaran kali ini tuh kayak berusaha buat apa sih Bu, kayak fokus ketika ibu lagi ngejelasin, terus juga kayak berbaur sama temen juga, terus saling berbagi pendapat untuk pelajaran yang kali ini. Bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut Saskia paling kira-kira? Menurut saya itu yang paling menyenangkan itu ketika lagi berkelompok, karena kita juga bisa bertukar pendapat kayak apa pendapat kita dan kita saling berbaur untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, jadi lebih suka berkelompok daripada mengerjakan sendiri biar tidak nambah. Iya Ibu. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini ada manfaatnya untuk kalian dan nanti ke depannya kalian bisa mempromosikan atau mengenalkan tentang kebudayaan yang lainnya kepada teman atau saudara yang ada di rumah ataupun kepada masyarakat yang ada di sekitar sekolah maupun rumah ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita tutup aja dengan ucapan basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Baik, kita meneruskan dari kegiatan praasopasi dan kegiatan asopasi dan supervisi yang sudah kita laksanakan kemarin Bu ya. Dari hasil dari kegiatan asopasi ya, praasopasi kemudian supervisi yang sudah saya lihat ya, alhamdulillah saya sangat terkesan sekali dengan kegiatan yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Terutama kalau Ibu sudah melakukan di dalam kegiatan praosopasi kemarin, Ibu sudah melakukan konsep berkenaan dengan masalah aspek-aspek pengetahuan ya, yang akan Ibu lakukan di dalam kegiatan pengajaran, proses pembelajaran, kemudian aspek keterampilan yang akan Ibu angkat ya kepada peserta didik ya. Kemudian setelah kegiatan observasi yang saya lakukan pada pembelajaran yang Ibu laksanakan, Ibu telah menyampaikan bentuk-bentuk tujuan pembelajaran ya, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya sesuai dengan kegiatan praobservasi yang kita lakukan kemarin ya. Kemudian Ibu juga sudah menentukan strategi ya, dan saya lihat ya bentuk strategi pembelajaran yang Ibu lakukan kepada peserta didik. Di dalam proses kegiatan pasca observasi ini, boleh saya tahu tujuan yang akan kita lakukan pada saat ini seperti apa Bu? Tujuannya yang pertama mungkin untuk refleksi ya terlebih dahulu, sampai mana setelah pembelajaran itu anak bisa merefleksi ya. Terus yang kedua yang kedua tuh observasi kalau nggak salah ya. Jadi saya pengen tahu tuh kekurangan saya itu apa gitu. Berarti Ibu ya kita melakukan evaluasi ya. Evaluasi ya. Dalam proses pembelajaran. Observasi itu ada evaluasinya. Jadi pengen tahu sejauh mana sih saya kekurangan yang di dalam pembelajaran. Jadi Ibu nanti diharapkan nanti bisa melakukan proses perbaikan-perbaikan ya untuk proses pembelajaran di kedepannya Bu ya.
Ya, jadi bisa kita melakukan refleksi juga ya di dalam proses kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di eh, minggu-minggu yang lalu. Boleh saya tahu sekiranya adakah hambatan-hambatan selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan, Bu? Hambatan-hambatan di dalam pembelajaran kemarin setelah observasi itu yang pertama di dalam pembentukan kelompok. Biasanya anak itu kalau kita yang menentukan kelompok, mereka pada protes. Jadi mereka ingin memilih kelompoknya sendiri gitu ya. Berdasarkan maksudnya yang satu circle lah istilahnya mah Ya, anak ya. sekarang gitu ya. Terus yang kedua itu kemarin hambatannya karena saya mengajar di kelas 9 itu tepatnya itu di jam ketiga dan keempat dan itu terpotong oleh waktu ya, Iya, waktu istirahat. Jadi kalau misalkan kita teruskan nanti takutnya dia berbeda dengan kelas yang lain waktu istirahatnya. Dan kemarin juga sudah eh, diberikan pengumuman kalau istirahat itu harus digunakan untuk istirahat ya. Terus yang ketiga itu biasanya saya lihat kesiapan anak untuk belajar itu karena mereka selalu mengandalkannya handphone, jadi kesiapannya itu masih kurang gitu. Jadi si anak itu masih kayak yang santai, leha-leha gitu. Di dalam pengerjaan kelompok pun mereka masih apa ya, masih kurang terlihat belum siap gitu dengan kelompok. Ya pasti terkendala juga pasti dengan kegiatan ya terpotong dengan kegiatan Waktu istirahat ya. ya. Jadi pasti untuk mengantisipasi untuk kesiapan anak juga Bu ya dalam proses pembelajaran pasti juga akan terganggu ya. Terutama nanti dalam ketika menjelaskan materi ataupun dalam penentuan kelompok ya pasti akan terkendala Bu ya. Karena masalah tadi waktu di dalam kegiatan terpotongnya istirahat ya. Eh, Kemudian dari segi proses masalah keaktifan anak ada hambatan nggak Bu di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Ya, hambatannya itu yang tadi, yang pembentukan kelompok Oh, ya. itu. Paling solusinya supaya anak lebih aktif itu biasanya saya ajak mereka untuk bermain game dulu gitu. Biasanya diajak main game, nah nanti ketika mereka udah terlihat semangat, sudah ini, nah baru dimulai dengan pembelajaran. Ya untuk kembali untuk meningkatkan keaktifan anak apa upaya Ibu selain game dalam proses pembelajaran Ice breaking juga. Oh, ice breaking juga. Saya lakukan ice breaking, mereka dikasih tebak gambar misalkan. Nah, kan otomatis begitu melihat gambar pun mereka langsung semangat ya. Langsung Ya, ya. rada-rada gimana ya, anak-anak zaman sekarang tuh kalau misalkan untuk membaca itu kurang ya. Tapi kalau misalkan disuruh mencari, nah baru dia rada semangat. Terlihat aja semangatnya. Iya, iya. Jadi anak bisa juga dengan ice breaking itu bisa fokus juga dalam proses pembelajaran Bu ya. Dan kembali anak bisa aktif ya dalam kegiatan pembelajaran. Eh, Sekiranya di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apa pencapaian-pencapaian yang dirasakan oleh Ibu ya dari selama proses kegiatan pra-observasi yang kita lakukan, kemudian dari kegiatan supervisi yang dilakukan di kelas ya dengan Ibu, apa yang Ibu dari perencanaan kemarin, apa yang pencapaian yang Ibu rasakan? Eh, Anak sudah mulai terlihat aktif ya, terutama setelah diberikan pertanyaan pemantik. Oh. Nah, jadi otomatis dengan adanya kata-kata pemantik itu mereka jadi mencari, mau untuk mencari dengan satu syarat, Bu boleh nggak mencarinya di Google? Gitu. Kalau untuk mencarinya di buku, kayaknya mereka masih kurang gitu. Jadi mereka lebih semangatnya itu memang harus menggunakan handphone. Terus yang kedua biasanya mereka mengerjakan tugasnya itu karena menggunakan apa ya? Karena harus ya maksudnya mereka itu memang sudah tergantung dengan handphone ya. Jadi
mereka bekerja dengan kelompoknya pun lebih semangat gitu. Terus yang dihasilkannya pun sesuai dengan yang diharapkan. Dari segi kesesuaian yang diharapkan, Ibu tadi berkenan di mananya nih? Kesesuaian yang Ibu harapkan, apakah dari proses pembelajaran kah, keaktifan anak kah, ataukah Dari keaktifan anak dan hasilnya juga ya. Jadi sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ya. Kemudian nanti yang berkenaan dengan masalah apa yang mungkin rada kekurangan ya, dari apa yang Ibu rencanakan. Sepertinya saya harus bisa belajar lagi. Ya. Saya harus bisa lebih banyak belajar lagi dari hasil observasi kemarin ya, karena ternyata di dalam pembelajaran di anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu anak itu disuruh membaca betul-betul membaca, tapi kalau untuk saat ini kayaknya kita juga harus bisa memasuki apa ya, anak zaman sekarang gitu mungkin ya. Kan beda ya generasi zaman kita dengan zaman sekarang. Jadi memang ketika mereka, Bu boleh nggak menggunakan handphone, ya mau tidak mau akhirnya saya betul-betul harus bisa menggali kembali gitu ya. Terus yang kedua ini biasanya untuk kedepannya saya akan mencoba untuk di kelas yang lain gitu, berusaha di kelas yang lain apakah di setiap kelas itu karakternya sama atau tidak. Jadi saya mungkin untuk kedepannya saya akan lebih menggali lagi. Ya, termasuk juga untuk memperbaiki dalam proses pengajaran yang Ibu lakukan ya. Boleh saya tahu untuk dari proses kegiatan observasi yang kita lakukan, apakah Ibu merasakan ada perbedaan nggak dengan Ibu mengajar biasa dengan Ibu mengajar dengan didampingi oleh observer? Perbedaannya banyak. Ketika kita mengajar sendiri kayaknya kita biasa gitu ya. Tapi setelah adanya observer masuk di dalam kelas, kita supervisi itu ternyata kita akan lebih fokus dan kita juga lebih banyak apa ya, mempertimbangkan waktu mungkin ya. Yang menggunakan waktunya itu betul-betul harus seefektif mungkin gitu. Berarti harus seideal mungkin ya, Ya, sesuai harus dengan yang mungkin. direncanakan Bu ya. Betul. Dan saya juga jadi lebih fokus untuk mengajarnya. Yang awalnya mungkin saya mungkin dari pertama mengajar itu mungkin hanya mengabsen terus memberikan materi ini gitu ya. Nah, kalau kemarin sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di apa namanya tuh? RPP. Jadi Ibu merasa benar-benar sesuai dengan apa yang ditentukan, yang diharapkan Bu ya. Jadi dalam proses pembelajaran anak-anak pun bisa sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam proses perencanaan Ibu ya, di dalam RPP ataupun modul. Kemudian berkenaan dengan tadi Bu, pencapaian yang Ibu harapkan tadi di dalam kelas, kalau kita saya analogikan, perbandingkan di dalam skala dari apa yang Ibu rencanakan kegiatan sebelum-sebelumnya ataupun di kelas sebelum-sebelumnya yang Ibu lakukan pengajaran dari skala 0 sampai 100, pencapaian yang Ibu harapkan yang waktu kegiatan observasi kita tuh berapa Bu tingkatannya? Kurang lebih 90%. Cukup tinggi juga ya Mbak. Soalnya saya ingin gitu ya betul-betul pembelajaran ini betul-betul berhasil, terus anak-anak juga bisa terlihat lebih aktif gitu ya. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki gitu. Jadi semoga aja bisa mencapai 90%. Kalau misalkan di bawah 90% kayaknya kalau melihat ya dari ini ya. Dilihatnya dari apa Bu? Dari 90% itu? Dari hasil yang dihasilkan. Oh, hasil proyek yang kemarin ya. Kemarin media pembelajaran yang digunakan? Kemarin itu medianya saya menggunakan PPT. Terus gambar gitu ya.
dan video. dengan media apa? Media pembelajaran anaknya untuk presentasinya. Presentasinya anak menggunakan apa Infocus. Fokus ya. Kemudian media pembelajaran Canva juga ya. Ya, menggunakan Canva. Yang kemarin sudah Ibu laksanakan ya. Presentasikan. Ya kemarin kan media strategi pembelajaran kan Ibu menggunakan project based learning ya untuk melakukan pembelajaran kepada peserta didik ya, terutama untuk mengidentifikasi tentang untuk materinya apa kemarin? Kearifan lokal. Kearifan lokal ya di pembelajaran kelas 9. Kalau misalkan di perbaikan-perbaikan yang akan Ibu lakukan itu di masa yang akan datang seperti apa, Bu? Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih fokus lagi. Terus saya mungkin akan mencoba di kelas-kelas berikutnya. Oh, di kelas yang lain juga ya? Mungkin supaya bisa ada perbandingan di kelas A seperti apa, di kelas B dan C seperti apa. Jadi biar kita bisa melihat karakteristik anaknya itu biasanya kan beda-beda ya. Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba di kelas-kelas yang lain dan mungkin melakukan pendekatan terhadap anak-anak, apalagi untuk anak yang kurang aktif. Oh, kurang aktif di dalam kelas. Biasanya yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, Bu, untuk meningkatkan keaktifan anak gitu nantinya? Mengajak anak untuk membaca terlebih dahulu. Mengadakan literasi kepada anak, tapi tidak hanya tergantung dari handphone, tapi mereka juga harus bisa literasi di buku, buku referensi. Apakah ada media-media pembelajaran yang lain untuk meningkatkan keaktifan anak, Bu? Paling literasi. Literasi ya. Kalau misalkan direncanakan itu kapan Ibu akan melaksanakan untuk program peningkatan selanjutnya di kelas yang lain, Bu? Nah, untuk programnya paling setelah, karena minggu depan itu kita akan mengadakan ASTS ya. ASTS mungkin setelah ASTS saya akan coba perbaikan di kelas-kelas yang berikutnya. Kira-kira kapan, Bu, itu akan Ibu pembelajaran di selanjutnya, Bu? Berarti di akhir September, 2 minggu yang akan datang. Oh, yang datang ya. Mungkin setelah kegiatan ASTS nanti ke depan ya. Alhamdulillah, mungkin nanti akan Ibu akan melakukan proses pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Mungkin nanti kita akan dialog kembali, Bu ya, bagaimana nanti perkembangan, apakah ada lebih peningkatan lagi di kelas yang lain, Bu ya, dengan materi yang sama. Boleh saya tahu nanti apa rencana pengembangan Ibu untuk kedepannya ya di dalam proses pembelajaran nanti, Bu? Untuk pengembangan yang akan datang, mungkin yang pertama kegiatan literasi. Penambahan di dalam proses literasinya ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam proses kegiatan literasi nantinya, Bu? Supaya anak terbiasa untuk membaca buku. Membaca ya. Membaca buku. Soalnya kan anak-anak zaman sekarang itu kalau untuk membuka buku kayaknya apa ya, kaku gitu ya. Jadi malas. Tapi kalau misalkan disuruh baca lewat handphone itu kan nomor 1 gitu kan. Daripada ada di buku. Kemudian nanti durasi nanti yang Ibu tambahkan nanti dalam proses pembelajaran selanjutnya untuk literasi ini berapa? Paling saya tambahkan 15 menit kurang lebih. 15 menit ya. Jadi sebelum anak mungkin melakukan proses pengajaran dari Ibu, mungkin anak dibiasakan dulu untuk belajar literasi yang membaca 15 menit ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu untuk pada hari ini. Saya tidak sabar untuk menunggu untuk di proses pembelajaran Ibu pada masa yang akan datang, dan mudah-mudahan bisa lebih lagi meningkatkan dalam proses pembelajaran Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi